dan cukai, optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan sinergi. Implementasi Trade AI menjadi instrumen penting untuk mendeteksi praktek under invoicing serta peredaran barang kena cukai ilegal. Peningkatan kerjasama dan pertukaran data dengan instansi terkait serta aparat penegak hukum, sehingga pengawasan terhadap arus barang dan potensi pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Kemudian kita juga melakukan optimalisasi peran satuan tugas khusus dalam pemberantasan penyelundupan dan keberadaan BKC ilegal terus didorong guna melindungi masyarakat dan industri dalam negeri sekaligus menjaga penerimaan negara. Jadi untuk instansi pajak dan bea cukai kita sudah lakukan reorganisasi besar-besaran di mana hampir semua pimpinannya diputar. Kecuali dirjennya belum ya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai bahwa kalau mereka melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya, melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum. Ini yang paling penting yang merubah nuansa di pajak dan bea cukai saya pikir, karena mungkin 10-20 tahun terakhir mereka dilindungi dalam pengertian kalau ada kesalahan Kejaksaan Agung nggak bisa masuk, polisi nggak bisa masuk. Jadi ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan bea cukai supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum. Pak Bimo setuju kan? Setuju? Setuju, udah masuk. Pak setuju kan? Setuju Pak. Jadi mereka mendukung saya Pak. Saya takut juga bintang 3 Pak, nanti saya susah. Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dilakukan melalui reformasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola dan digitalisasi. Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan tarif serta secara berkala untuk memastikan tarif yang diterapkan tetap relevan, adil dan mencerminkan dinamika ekonomi. Kita juga melakukan perluasan sistem simbara ke komoditas strategis lainnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi data produksi dan penjualan. Kita juga melakukan pelaksanaan joint program penerimaan negara antar unit dan antar instansi sehingga potensi penerimaan dapat digali secara lebih optimal. Pemerintah juga mendorong digitalisasi dan simplifikasi sistem layanan PNBP melalui pengembangan sistem terpadu serta pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha dan satuan kerja. Dalam konteks penagihan, perluasan penerapan automatic blocking system dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan piutang PNBP. Mungkin kalau kita ngomong digitalisasi, masyarakat akan alergi sedikit ke pemerintah karena korteksnya jelek katanya waktu itu ya. Coba Pak Dirjen Pajak jelaskan kondisi korteks sekarang. Terima kasih Bapak Menkeu, mohon izin Bapak Ketua Komisi 11 dan para Wakil Ketua serta anggota. Kami sampaikan kinerja Kortex per 31 Maret tahun 2026. Ini memang kami putuskan atas perintah dari Pak Menteri untuk kami perpanjang masa penyampaian dan juga kita tidak akan memberikan penalti sampai 30 April 2026. Adapun jumlah SPT tahunan yang masuk itu tercatat 10.653.931. Ini memang kalau dibanding dengan tahun lalu dengan rentang yang sama sampai 31 Maret, tahun lalu itu sudah 11.988.774 SPT. Artinya ada 88,87% dari SPT yang masuk. Ini kami memang harus memahami karena kami semuanya jemput bola, mengingat ada beberapa
memang secara behavior wajib pajak akan lebih yakin apabila didampingi dalam pendaftaran, aktivasi maupun pengisian SPT.